Tak gentar Anies Baswedan. Pondar Indonesia Mengajar ini merupakan lulusan dari TK Masjid Syuhada, SD Negeri Percobaan 2, SMP Negeri 5 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Yogyakarta, lalu mendapatkan program pertukaran pelajar selama 1 tahun di salah satu sekolah Amerika Serikat, mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi UGM, dan mendapatkan gelar Master School of Public Policy di Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar doktor di Northern Illinois University, Department of Political Science, Amerika Serikat. Anies lahir dari keluarga pendidik. Ayahnya pernah menjadi wakil rektor di Universitas Islam Indonesia dan ibunya adalah guru besar di UNY. Hal ini juga yang membuat Anies begitu cemerlang di dunia pendidikan dan karir politiknya. Dia merupakan pencetus Indonesia Mengajar, rektor termuda, dan seorang peneliti di berbagai kampus. Berikut adalah beberapa penghargaan yang sudah diraih oleh Anies Baswedan: Intelektual Publik Dunia, Young Global Leader, 20 Tokoh Pembawa Perubahan Dunia, Education Award, Nakasone Yasukiro Award, dan masuk 500 Muslim berpengaruh di dunia. Jadi itulah. Awas propaganda murahan dan berita hoax oleh buzzer Anies, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketika membahas tentang Anies, ada dua pihak berseberangan yang merasa keberatan, pihak buzzer Anies dan sebagian anti Anies Baswedan. Kita maklum jika pihak buzzer Anies merasa kepanasan karena aib junjungannya terbongkar. Untuk sebagian orang yang anti Anies, membahas Anies itu sama dengan membesarkan namanya, padahal tidak. Ibarat dua sisi mata uang, membahas Anies untuk membuka aibnya kepada rakyat. Bagaimana rakyat awam tahu aib Anies Baswedan jika tidak membahas dan membukanya ke publik? Kita semua sudah menjadi saksi sejarah bahwa Anies menang dalam pilkada yang penuh dengan politisasi ayah dan mayat. Makanya tidak heran jika pilkada Jakarta tersebut merupakan pilkada terburuk sepanjang sejarah. Sederhananya, sesuatu yang lahir dari cara buruk maka hasilnya juga buruk. Sistem yang sudah bagus warisan Jokowi Ahok akhirnya rusak di tangan Anies. Sistem e-budgeting Ahok yang diapresiasi KPK malah diubah oleh Anies terkait ditemukannya kasus lem Aibon dengan harga yang fantastis. Rumah susun murah dan fasilitas lengkap warisan Ahok malah dicoret oleh Anies sehingga ribuan rakyat miskin terancam tidak punya tempat tinggal. Jika ada buzzer Anies nyinyir rumah susun Ahok, lalu banggakan rumah DP 0 rupiah Anies, itu hanya omong kosong. Entah berapa juta rakyat miskin Jakarta yang terbuai mulut manis Anies dengan program rumah DP 0 saat kampanye, tapi akhirnya ngaku bahwa rumah DP 0 bukan untuk orang miskin. Panji, salah satu buzzer Anies, juga akhirnya ngaku jika program rumah DP 0 Anies gagal. Masih ingat buayan kata manis Anies Baswedan saat kampanye terkait penggusuran? Dengan sesumbarnya Anies membuai jutaan rakyat miskin di Jakarta dengan mengatakan tidak boleh ada lagi penggusuran di Indonesia. Tetapi setelah Anies berkuasa jadi gubernur, korban penggusuran malah merasa diperlakukan seperti hewan. Makanya tidak heran jika banyak rakyat miskin Jakarta yang dulu yasinan mendoakan Anies menang, akhirnya menyesal setelah digusur oleh Anies. Memang penyesalan itu datang di akhir karena jika di awal namanya pendaftaran, Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Seorang nenek bernama Rusmiati yang dulu fotonya dipeluk oleh Anies untuk pencitraan saat banjir akhirnya trauma dan stres karena Anies hanya omong kosong atasi banjir. Yang memeluk juga dia, Anies, peluk bu, kata dia begitu, sambil bilang, sudah tidak banjir lagi bu, katanya gitu. Lukanya sudah seperti keluarga gitu, ujar Rusmiati mengingat pernyataan Anies kepadanya. Bukan trauma lagi, stres saya, ujar Rusmiati. Yang mirisnya lagi, banyak sungai di Jakarta bersih di masa Ahok, tapi akhirnya kembali kotor di masa Anies Baswedan. Salah satunya, Kali Sentiong yang dulu bersih di masa Ahok malah ditutupi kain hitam masa pemerintahan Anies Baswedan dengan dalih mengurangi bau. Logika sederhana, sungai yang kotor itu harus dibersihkan, bukan ditutupi kain. Inikah kualitas Anies yang katanya pintar oleh buzzernya? Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana sistem yang bagus dibuat Jokowi Ahok malah dihancurkan oleh Anies setelah dia berkuasa. PJ Gubernur yang baru, Pak Heru Budi Hartono juga harus bekerja keras untuk mengatasi banjir di Jakarta dan membenahi layanan publik setelah 5 tahun kepemimpinan Anies. Pak Heru yang merupakan orangnya Jokowi Ahok harus kembali melanjutkan program normalisasi sungai yang mangkrak di masa pemerintahan Anies Baswedan. Dan sekarang banyak buzzer Anies melakukan propaganda murahan dan berita hoax kepada masyarakat awam di media sosial. Mereka membodohi rakyat dengan menjual nama mantan penyidik senior KPK untuk membela Anies. Padahal mantan penyidik senior KPK yang membela Anies terkait kasus Formula E itu adalah Novel Baswedan yang merupakan sepupu Anies Baswedan. Logika sederhana, Formula E yang sudah dilaksanakan di Jakarta itu atas inisiatif Anies seperti kata Direktur Utama Jakpro.
Apakah uang Formula E di Jakarta tersebut pakai uang pribadi Anies? Lalu siapa yang harus membayar sisa komitmen fee Formula E sampai tahun 2024 nanti? Apakah Anies dan buzzernya mau membayar sisa uang tersebut pakai uang pribadi mereka? Acara Formula E hanya beberapa hari di Jakarta, tapi harus bayar komitmen fee selama 5 musim dari tahun 2019 sampai 2024 nanti. Yang terbaru, buzzer Anies juga menyebarkan berita hoax kepada umat dan rakyat Indonesia di channel Berkedok Suara Rakyat. Dalam salah satu video singkat tentang seberapa pintar Anies Baswedan, buzzer Anies ini terbukti menyebarkan hoax jika Anies masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Sejak kapan nama Anies Baswedan masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia? Dalam situs themuslim500.com, kita tidak pernah menemukan nama Anies masuk di dalamnya. Tapi kita pasti menemukan nama Presiden Jokowi sebagai 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia sejak tahun 2014-2015. Nama Presiden Jokowi kembali masuk dalam 500 tokoh berpengaruh di dunia tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 saat ini. Sungguh mengerikan bukan? Buzzer Anies menghalalkan segala cara untuk cari simpati umat demi kepentingan politik Anies tahun 2024 nanti. Akhir kata sekarang jadi paham kenapa kita membahas Anies, karena kita tidak mau rakyat kecil terbuai lagi dan lagi dengan kata-kata manis seperti dalam Pilkada Jakarta 2017 lalu. Kita ingin menyelamatkan rakyat kecil dari propaganda murahan dan berita hoax oleh buzzer Anies. Wassalam, Nafis Iwan. Bagaimana menurut Anda? Nasdem incar Luhut buat dampingi Anies, tapi ditolak. Bercanda atau gak tahu diri sih? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Luhut Binsar Panjaitan atau LBP tampaknya masih konsisten dengan ucapan yang pernah disampaikannya di podcast Deddy Corbuzier mengenai niatnya untuk maju di ajang Pilpres 2024. Waktu sampai 2024 nanti sepertinya dianggap LBP sudah cukup untuk berkiprah di dunia politik. Setelah selama kepemimpinan Jokowi, opung LBP menangani banyak sekali urusan, sehingga LBP pun dikenal sebagai menteri segala urusan. Ketika ditanyakan siap mendampingi Anies sebagai bakal calon wapres yang diusung Nasdem dengan koalisi PKS Demokrat, LBP secara tegas mengatakan dirinya tidak berminat karena merasa cukup sampai 2024 saja. Bisa jadi penolakan itu memang berasal dari LBP untuk rehat dari dunia politik, meski masih mungkin terus bekerja di balik layar untuk keputusan-keputusan besar berskala nasional. Tapi bisa juga karena LBP merasa dirinya gak level kalau harus dipasang sebagai pemper. Maksudnya sebagai pendamping Anies sebagai cawapres. Masa iya orang hebat macam LBP dengan segudang pengalaman di militer, politik, dan kementerian mau ditawarin buat mendampingi sosok yang mengurus DKI Jakarta saja gagal? Nasdem sedang bercanda apa beneran pas berharap LBP mau jadi bakal calon wapres, apalagi koalisinya nanti sama Demokrat dan PKS? Sepertinya LBP bukan sosok oportunis buat mengintipkan untuk maju baik sebagai capres maupun cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Kalaupun yang menawari PDI Perjuangan, mungkin LBP juga akan menolak. Apalagi kalau niatnya mau dipasangkan sama Puan Maharani. Ini sih lebih dari bercanda malahan. Cuma namanya politisi ya, ucapannya baru akan dibuktikan nanti ketika pendaftaran resmi bakal calon presiden dan wakil presiden diumumkan secara resmi oleh KPU sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara buat mengurus hajatan 5 tahunan buat memilih duet RI1 dan RI2. Artinya masih belum tertutupkan sebagai LBP mendadak muncul sebagai cawapres. Seperti kemarin muncul nama Sandiaga Uno mendampingi Prabowo dan Ma'ruf Amin mendampingi Jokowi. Hanya kalau mau disandingkan sama Anies dengan potensi koalisi yang selama ini lebih sering merecoki daripada membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan bangsa, bagi saya Nasdem nggak cuma sedang bercanda, tapi nggak lucu sama sekali, tapi sekaligus juga nggak tahu diri dengan mendekati LBP. Mungkin maksudnya LBP mau dijadikan bumper skala nasional supaya sosok RI1 nanti bisa sibuk pencitraan dan bikin agenda politik yang aneh-aneh. Kok enak, mending LBP pensiun menikmati hidup, dan kalau semisal LBP punya data perbuatan negatif dari para parasit negara, bisa dibocorkan agar bisa diproses hukum. Ben kapok. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?